Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran informatika kelas 11 ya. Pada pertemuan kali ini materi kita masih membahas tentang algoritma dan pemrograman. Jika kemarin saya sudah memberikan materi tulis ya di bahan ajar e-learning, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat yang berisi penjelasan algoritma dan pemrograman. Oke, semoga kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada kali ini ya. Jangan lupa berdoa anak-anak ya. Semoga kalian juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Ida. Pada intinya, pada materi algoritma dan pemrograman ini yang kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah pengertian algoritma, yang kedua tentang pengertian pemrograman, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang pengenalan bahasa pemrograman dan juga source code. Nah, ini ya kemarin yang sudah saya berikan di bahan ajar e-learning tentang pengertian algoritma ya. Gambar ini ya. Ini adalah gambar perangko dari seorang tokoh Islam ya. Beliau adalah tokoh besar di dunia pengetahuan Islam ya. Pengertian algoritma, kalau ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang cukup unik. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris apabila menghitung dengan menggunakan bahasa Arab. Asal kata algoritma muncul dari kata algoritmi, bentuk lain dari al-Khwarizmi, matematikawan, ahli astronomi, dan ahli geografi dari Persia. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari buku tersebut kita juga memperoleh akar kata Al-Jabar. Ya, perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa. Maka lambat laun kata algoritma menjadi berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Nah, algoritma sendiri itu adalah termasuk jantung dari ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Namun jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang terdapat proses yang dinyatakan dengan suatu algoritma. Ya, cara-cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep selalu ada urutan langkah-langkah untuk membuat masakan. Bila langkah-langkahnya tidak logis, tidak dapat dihasilkan masakan yang diinginkan. Ibu-ibu yang mencoba resep masakan ya akan membaca satu persatu langkah-langkah pembuatannya, lalu ia mengerjakan proses sesuai yang ia baca. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut dengan pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemrosesan melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut ya.
Jadi kalau disimpulkan, algoritma ini definisinya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah ya. Tadi sudah dijelaskan kalau dalam kehidupan sehari-hari contoh penerapan algoritma itu seperti kalau ya ibu-ibu yang memasak sebuah makanan, maka itu harus runtut urutannya. Misalnya mulai dari menyiapkan bumbunya, kemudian mulai urutan memasaknya, jangan sampai diloncati, misalnya dimasak dulu kemudian disiapkan bumbunya, itu tidak akan mungkin ya. Jadi harus runtut. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Antara lain adalah pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman, output yang dikeluarkan sama karena algoritmanya juga sama. Ini ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Teks algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Berikutnya, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut dengan algoritmik. Ya. Kemudian setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Ya, nanti selebihnya bisa kalian baca beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan algoritma. Kemudian berikutnya cara penulisan algoritma ada 3 ya, intinya ada 3 cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama adalah menggunakan struktur English atau SE. Ini merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris ya. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesia atau SI. Yang kedua, penulisan algoritma bisa dengan menggunakan pseudocode. Maaf anak-anak, ini ada gangguan sedikit ya di belakang layar. Pseudocode mirip dengan SE karena kemiripan ini kadang-kadang SE dan pseudocode dianggap sama. Berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai. Sedangkan kode menunjuk pada kode program, sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Kadang-kadang orang menyebut pseudocode sebagai Pascal-like algoritma. Dan yang ketiga, cara penulisan algoritma berikutnya adalah dengan menggunakan flowchart atau bagan alir, yakni skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Di sini Bu Ida enggak menuliskan contohnya ya. Nanti contohnya kalian bisa membaca di materi bahan ajar ya. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh yang saya berikan. Itu tadi pembahasan tentang algoritma. Nah, sekarang ke pengertian pemrograman. Pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasa disebut dengan source code ya, yang
dibuat oleh programmer atau pembuat program. Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bahasa pemrograman adalah alat untuk membuat program. Contohnya adalah C, ya, C++, C string, Pascal, Basic, Fortran, PHP, ASP, JHP, Java, dan lain-lain. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman itu bisa digambarkan melalui proses input, proses, output-nya ini. Jadi urutannya input, kemudian proses, dan output. Input merupakan proses untuk memasukkan data ke komputer melalui device yang ada, misalnya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Program melakukan proses membaca data yang akan diolah dari device tersebut. Sedangkan proses ini merupakan proses mengolah data yang diinputkan dengan menerapkan metode-metode, teknik-teknik, algoritma-algoritma yang ada. Proses ini menghasilkan data output yang akan di-outputkan kepada pengguna program. Dan output, ya, pada bagian ini merupakan proses untuk menampilkan data yang telah diolah, melaporkan hasil pengolahan data melalui device seperti monitor, printer, dan lain-lain. Program melakukan proses mencetak data ke device tersebut. Nah, apa bedanya algoritma dan program? Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Ya, beberapa pakar ini memberikan formula atau rumus bahwa program sama dengan algoritma plus bahasa atau struktur data. Nah, biasanya kalau dalam bahasa pemrograman itu ada penerjemah, ya. Penerjemah bahasa pemrograman. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis diperlukan compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau object code secara keseluruhan program. Sedangkan interpreter berbeda dengan compiler. Interpreter menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Keuntungan dari interpreter adalah dalam eksekusi yang bisa dilakukan dengan segera tanpa melalui tahap kompilasi. Untuk alasan ini, interpreter digunakan pada saat membuat program secara besar. Ya. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Apa bedanya? Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman, ya. Antara lain ada bahasa rakitan atau assembly, Fortran, COBOL, Ada, PLI, Algol, C, C++, Basic, Prolog, LISP, PRG, bahasa-bahasa simulasi seperti CISMP, SimScript, GPSS, Dynamo. Ya. Berdasarkan terapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan atas dua kelompok besar. Yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus, yang termasuk kelompok ini adalah COBOL, yakni untuk terapan bisnis dan administrasi, Fortran untuk terapan komputasi ilmiah, bahasa rakitan untuk terapan pemrograman mesin, Prolog untuk terapan kecerdasan buatan, dan bahasa-bahasa simulasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, bahasa pemrograman yang bertujuan khusus yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang termasuk kelompok ini antara lain bahasa Pascal dan bahasa C. Berdasarkan
pada apakah notasi bahasa pemrograman lebih dekat ke mesin atau ke bahasa manusia. Ini bahasa pemrograman dikelompokkan atas dua macam ya. Ada bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah biasanya dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Contohnya adalah bahasa mesin. CPU mengambil instruksi dari memori, langsung mengerti dan langsung mengerjakan operasinya. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana, orientasinya lebih dekat ke mesin dan sulit dipahami manusia. Sedangkan bahasa rakitan dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah alasan notasi yang dipakai dalam bahasa ini lebih dekat ke mesin, meskipun untuk melaksanakan instruksinya masih perlu penerjemahan ke dalam bahasa mesin. Dan yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Ini yang membuat program lebih mudah dipahami, lebih manusiawi, dan berorientasi ke bahasa manusia. Ya, cenderung ke bahasa Inggris biasanya. Hanya saja, program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa atau yang disebut dengan compiler tadi ya, kompilator atau compiler dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Contoh bahasa tingkat tinggi adalah Pascal, VLI, Ada, COBOL, BASIC, Fortran, C, PHP, C++, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi bahasa pemrograman, ya, jadi nanti yang akan kita pilih adalah bahasa pemrograman C++. Terlebih dahulu kita belajar pengertian source code dalam bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki source code atau kode sumber. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, source code atau kode sumber. Dalam bahasa pemrograman, kita mengenal adanya source code dalam ilmu komputer. Source code atau disebut juga source adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. Source code memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Source code merupakan program yang biasanya dibuat dalam satu atau lebih file teks. Kadang-kadang disimpan dalam database yang disimpan sebagai prosedur dan dapat juga muncul sebagai potongan kode yang tercetak di buku atau media lainnya. Banyak koleksi file source code dapat diatur dalam direktori pohon. Dalam hal ini mungkin juga dikenal sebagai source tree. Ya, ini nanti berikutnya yang akan kita pelajari. Ya, tadi masih sekilas tentang source code. Pagi ini saya belum bisa mengupload materi ke dalam bahan ajar e-learning ya, karena ada jadwal tryout mungkin ya, karena itu agak berat kalau dipakai upload. Insya Allah mudah-mudahan nanti malam lancar agar materinya bisa saya upload di e-learning ya. Materi berikutnya, materi lanjutan yang akan kita pelajari ini. Kita akan pelajari source code dalam bahasa pemrograman, yang mana nanti lebih spesifiknya yang kita pergunakan adalah bahasa pemrograman C++ ya. Dan nanti kita akan belajar program C++ ya. Nanti akan ada materi dasar pemrograman C++. Kemudian akan saya jelaskan juga bagaimana cara menginstal aplikasi Dev C++ kalau kita akan menggunakan di komputer atau laptop, atau juga nanti kalau bagi yang tidak memiliki laptop, kalau ingin belajar pemrograman C++, itu kita bisa menggunakan HP ya, di HP Android. Nanti akan saya berikan linknya bagaimana cara untuk install C++ aplikasi CXX namanya ya, untuk belajar C++ ini. Aplikasinya salah satunya CXX kalau untuk HP ya. Ini anak-anak, pada pertemuan kali ini coba
Selain menyimak materi dari Bu Ida, menyimak video ini, silakan nanti kalian cari dulu ya informasi ini, coba di googling pengertian source code, kemudian macam-macam source code bahasa pemrograman, kemudian kalian cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang bahasa C ya, khususnya C++, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dipakai untuk belajar bahasa pemrograman C++, coba kalian explore ya, belajar mandiri, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang source code, tentang bahasa pemrograman C++, dan tentang aplikasi yang bisa dipergunakan untuk belajar C++ baik di laptop ataupun di HP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa nyantol, bisa kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi Bu Ida. Silakan bertanya menggunakan WA, dipersilakan ya. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.